Selamat siang teman-teman. Kita akan panen anakan widuri putih ya. Ini widuri putih sudah beranak 4, akan kita panen. Kita panen atau metode perbanyakan dengan anak samping. Karena anak samping itu kelebihannya dia akan lebih besar ya. Lebih besar dan intinya lebih cepat kalau untuk dijajikan indukan. Nah, kita pahami dulu posisi buat kita potong. Pastikan akar anakan aman ya. Kita sisakan satu ruas dari batang induk. Jadi batang induknya kita sisakan satu ruas dan akar anakannya aman ya. Sangat aman ya, kira-kira akar segini. Kita lanjut, masih ada 2 anakan lagi. Ini memang posisinya terlalu di atas ya. Posisi anakannya terlalu di atas. Nanti kita coba, barangkali masih bisa dipanen. Sebenarnya akar sedikit itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting akar itu sehat. Nah, kita coba. Oke. Nah, akar ada 5 akar ya. Untuk menopang 3 daun masih sangat aman teman-teman. Nah, kita pisah yang terakhir. Oke, pelan-pelan teman-teman. Oke, ini ada 4 akar dan akarnya sangat sehat. Akar putih, bersih dan sehat ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk luka yang habis kita potong, kita olesi dengan arang ya. Untuk arangnya ini bebas arang apa saja, yang penting pakai arang. Karena arang itu sebagai antibakteri juga bagus ya. Arang kita olesin semuanya, ada 4 bekas potongan. Nah, ini yang satu ketutup sama media. Kita oles-oles. Teman-teman bisa menggunakan antrakol, bisa juga dengan betadine ya. Ini kebiasaan saya menggunakan arang. Nah, untuk indukannya ini yang di bawah akarnya coklat ya. Ini akar tua, bisa kita pruning untuk biar akarnya itu kembali tumbuh yang akar muda. Nah, ini untuk luka dari anakan juga kita olesi dengan arang. Kita tutup rapat dengan arang ya. Teman-teman bisa pakai betadine, bisa pakai antrakol, atau obat lainnya juga bisa. Kita emang terbiasa pakai arang. Jadi seadanya saja ya, kita pakai seadanya. Yang penting bisa tertutup. Nah, kira-kira seperti itu kan teman-teman. Ini akarnya sangat layak ya, sangat layak. Nah, ini kan akarnya tadi sedikit rusak, kita potong sekalian. Tuh. Nah, aman ya. Akarnya masih sangat banyak, ini sangat aman. Nah, selanjutnya kita tahap penanaman teman-teman. Ini kita udah siapkan media. Kita taruh setengah media di dalam pot. Kita tanam seperti biasa ya, kita tanam. Kita pastikan akar sudah tertutupi sama media. Nah, kita tambahkan pupuk dekastar, atau kalau teman-teman punya dinamit juga boleh, lebih bagus ya. Kita pakainya dekastar aja, yang murah meriah teman-teman. Selanjutnya kita tutup lagi dengan media tanam.
dan kita kita padatkan sedikit ya. Kita padatkan biar semua akar itu kena dengan media ya. Jadi jangan sampai akar itu kosong di dalam. Kita tanam anakannya dulu teman-teman. Caranya kurang lebih sama seperti yang awal. Kita susun dulu akarnya biar enggak tumpang tindih ya. Jadi akarnya kita usahakan muter biar dia lebih cepat menyatu dengan media dan lebih cepat tumbuhnya nanti ya. Nah ini kita kasih dekastar secukupnya saja ya, secukupnya biar ada makanan buat si akar. Nah untuk pot saya memakai pot ukuran 12, pot grass 12 ya. Untuk pot itu saya saya sesuaikan dengan kondisi akar. Seberapa banyak akar ya potnya akan mengikuti. Nah ini untuk yang akarnya sedikit kita pakai pot yang lebih kecil teman-teman. Jadi kita potnya juga lebih kecil karena akarnya sedikit ya. Jadi kalau potnya terlalu besar itu bisa berakibat busuk karena terlalu banyak tempat lembab ya. Nah kita pakai pot ini, pot ukuran 8. Ini pot plastik ukuran 8 ya, mereknya saya lupa. Dan pot ini juga sangat cocok buat bertani, ini pot kecil-kecil begini. Dia lemes. Kita padatkan juga buat yang pakai pot kecil, jadi biar nggak terlalu goyang ya, karena kalau padat itu akarnya akan cepat tumbuh dan dia tidak terlalu sering goyang ketika kita angkat potnya. Oke, kita lanjut tanam yang anakan yang terakhir. Kita tepuk-tepuk di bagian potnya itu biar medianya masuk ke rongga-rongga akar. Nah kemudian kita tekan-tekan, kita padatkan sedikit ya. Nanti kalau udah kena air, kena siram, pasti dia akan padat dengan sendirinya. Medianya kita bereskan sedikit dulu. Nah kurang lebih begini, kita ambil media lagi buat menanam indukan. Nah untuk indukannya kita kurangin dari akar-akar yang coklat, biar nanti akan tumbuh akar baru yang lebih maksimal ya. Kita kurangin dulu akar-akar yang sudah nggak berfungsi ya. Ini kita geser dulu kameranya kawan-kawan. Nah kita pakai pisau yang tajam. Ini pisau buatan sendiri ya, jadi ala kadarnya. Nah akar-akar yang coklat kita pangkas. Tuh. Ini kita membuang akar yang coklat, akar yang sudah kurang aktif ya. Supaya mempermudah akar baru tumbuh teman-teman. Nah kita buang perlahan ya. Jadi ini juga akar kalau terlalu lebat dia juga menyulitkan media untuk masuk ya. Kadang media itu hanya di atas, akar yang bawah nggak kena media. Makanya kita potong-potong akar yang sudah tua, yang sudah kurang berfungsi ya, atau tidak berfungsi dengan maksimal. Kita buang aja
supaya akar baru numbuh dan penyerapan akan lebih baik. Nah, ini kurang lebih seperti ini sudah kita kurangi akarnya. Kita tanam dengan pot yang saya rasa cukup. Nah, kita taruh media, kita masukkan aglonemanya. Kita taruh media secara perlahan dan kita tepuk-tepuk bagian potnya ya, supaya media itu masuk ke dalam akar. Kita tepuk-tepuk supaya media masuk ke dalam akar-akar yang ada. Ini biasanya kalau sudah panen begini dia antara 3 bulan dia akan kembali beranak ya. 3 bulan dia akan keluar anakan lagi. Kita tepuk-tepuk dan jangan lupa kita kasih pupuk Dekastar. Untuk pupuknya kita taburin di atasnya aja ya. Pupuknya kita tabur di atas. Selanjutnya kita masukkan media lagi. Kita tepuk-tepuk lagi, kita padatkan. Nah, ini medianya agak sedikit naik, tapi nanti kalau sudah disiram maka media akan menyesuaikan dengan sendirinya ya.